Berbahagialah orang yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan Yahweh kepadanya. Berbahagialah orang yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan Yahweh kepadanya. Tadi nyanyian yang Pak Roy nyanyikan itu indah sekali ya, bahwa Bapa itu menerima kita apa adanya kita gitu ya. Dan kalau kita punya dosa, tidak diperhitungkan lagi dosa kita. Tidak diperhitungkan, tidak diingat-ingat, tidak diinventarisir ya. Coba kita lihat dalam bahasa aslinya. Amplified Bible menerjemahkan ayat tersebut begini. Diberkatilah orang yang dan berbahagialah serta berbangga hatilah. Udah ya kemarin ya. Orang yang dosanya tidak Tuhan catat atau tidak Tuhan perhitungkan terhadapnya, ya, tidak diinventarisir. Kata memperhitungkan itu berasal dari kata Yunani logizomai yang berarti diinventarisasikan. Jadi tidak ada catatannya, dosa kita itu udah nggak ada catatannya lagi. Orang punya harta, perusahaan punya harta itu harus diinventarisasi, ya. Pada hari ini mungkin berbeda dengan kemarin karena hari ini terjadi penjualan. Misalnya bukunya, mereka menjual buku ya. Bukunya dulu ada 1000. Kemudian kejual 200, tinggal 800. Nah, tapi dari buku yang 800 itu ya, 200-nya kan sepertinya hilang. Itu bukan hilang, buku itu menjadi uang ya. Nah, sekarang yang berubah adalah hartanya adalah uangnya yang bertambah banyak ya. Misalnya kalau satu buku harganya 10.000, berarti 200 kali 10.000, 2 juta bertambah uangnya itu. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi itu disebut diinventarisir ya, dicatat semuanya, diinventarisir. Nah, logizomai itu artinya diinventarisasikan. Kalau tidak Tuhan logisomai kan terhadapnya, artinya tidak Tuhan catat lagi, udah habis, selesai ya. Jadi dosa dan kesalahan kita itu sudah dihapus oleh Tuhan. Nah, saat kita lahir baru, Tuhan berdiam bersama kita melalui rohnya dan dia menjadi mediator kita. 1 Timotius 2 ayat 4 dan 5, dia menginginkan semua orang diselamatkan dan mencapai pengetahuan penuh akan kebenaran. Sebab Elohim itu esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Hamasyah Yesua. Jadi setelah kita lahir baru, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Dan Roh Yesua inilah yang mengantarai hubungan kita dengan Bapa ya. Oke, jadi dia berdiam di dalam kita. Oke. Jadi mediator itu adalah pengantara. Kalau tanpa dia, kita tidak punya hubungan. Kita manusia yang berdosa tidak punya hubungan dengan Bapa surgawi. Dengan pengantaraan dia, maka kita bisa terhubung. Ya. Oke. Akibatnya, firman Yesua itu senantiasa hadir dan berbicara kepada roh kita, memengaruhi jiwa kita, pikiran, kemauan, emosi, dan pemahaman kita. Karena apa? Karena kita ini terhubung dengan oleh mediator yang disebut Sang Firman. Waktu Sang Firman-nya naik ke surga, ya dia meninggalkan firman-nya bagi kita. Kitab suci itu, harta yang tak ternilai itu. Dan inilah yang membuat kita itu bisa melihat pikiran-pikiran Tuhan, yaitu ketika kita membacanya, ketika kita mendengar firman Tuhan ya. Firman itu berbicara kepada roh kita, memengaruhi jiwa kita, memengaruhi pikiran, memengaruhi kemauan, memengaruhi emosi, memengaruhi pemahaman. Jadi ingat baik-baik, bukan hanya Roh Kudus dengan suara tertentu mungkin bicara pada saudara, tapi yang utamanya adalah Roh Kudus itu menghidupkan firman kepada kita. Ini komunikasi utamanya dari Roh Kudus kepada roh kita. Dia menghidupkan firman. Dia membuat firman itu, istilah kita itu kebanyakan ada rema ya. Dia meremakan firman bagi kita. Lalu kita menangkap ya. Kita menangkap ya, jiwa kita dipengaruhi, kita menangkap melalui pikiran, kemauan, emosi, dan pemahaman kita. Jadi ketika firman itu diremakan, suara hati nurani itu berbicara kepada pikiran kita, lalu pikiran kita menangkap gitu. Nah, ini harta terbesar yang Tuhan wariskan kepada kita.
Sehingga ketika kita membacanya, itu artinya kita sedang belajar dicerahi oleh Roh Kudus, iluminasi. Semua perkataan yang mati ini dihidupkan, diremakkan bagi kita. Ya, kita bisa menerimanya. Ya, otak kita pun akhirnya bisa menerimanya. Oke. Jika kita peka atau senada terhadap suaranya, firman itu akan memimpin kita kepada pertobatan dan pembaruan. Jadi waktu kita betul-betul merespons, maka kita akan mengalami pembaruan setiap saat gitu ya. Dari hari ke hari dibarui lagi. Nah, jadi kalau ada kesalahan kita segera bertobat, kita segera dibarui lagi. Bertobat, dibarui lagi, gitu ya. Kalau ada kesalahan, bertobat, dibarui lagi. Nah, jadi inilah proses yang sesungguhnya terjadi setelah kita lahir baru. Filipi 2 ayat 12 dan 13 itu menegaskan, ya, ini dosa beberapa orang telah nyata lebih dulu, sehingga segera menyeretnya ke penghakiman. Namun beberapa orang lainnya dosanya baru nyata kemudian. Begitu pula perbuatan-perbuatan baik yang telah nyata sebelumnya. Namun orang-orang yang berbuat sebaliknya tidak mungkin akan terus tersembunyi. Jadi dosa itu kalau kita perbuat itu pasti satu saat akan nampak gitu ya. Tapi ya ketika kita bertobat, maka kita dibarui lagi. Nah, ini apa ya, saudara-saudara? Gambaran yang paling jelas yang pernah Tuhan Yesus ajarkan adalah ketika Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Ada perkataan Tuhan yang spesifik di situ, ya. Dia bilang kamu sudah kudus oleh firman, ya, dan roh. Kamu sudah kudus. Tapi nggak perlu mandi lagi, gitu ya. Itu dia berkata kepada Petrus. Karena kamu sudah bersih semuanya, kamu nggak perlu mandi lagi. Kamu hanya perlu berbasuh. Nah, artinya apa, saudara-saudaraku? Kita bukan selalu bertobat itu dalam arti dilahirkan baru lagi, bukan. Sekali dilahirkan baru. Tapi mungkin saja ketika kita berusaha untuk makin mengasihi Tuhan, hidup dalam gaya hidup Tuhan, kita kepleset, kita masih melakukan sesuatu yang salah, ya. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita kepleset, kalau kita berdosa, kalau masih ada pengantara. Artinya kita bisa berbasuh lewat pengantara yang mencuci kaki itu, saudara-saudara. Kita bisa berbasuh. Nah, berbasuh ini ya artinya kita sedang mengalami kesiapan lagi untuk dibarui lagi, gitu, saudara. Ya, dibarui lagi. Tapi bukan lahir baru, bukan. Dibarui pertumbuhannya, kebenarannya dibarui lagi. Ya, jadi tim 1 Timotius 5 ayat 24-25, dosa beberapa orang telah nyata lebih dulu sehingga segera menyeretnya ke penghakiman. Ini orang-orang yang tidak percaya. Namun beberapa orang lainnya dosanya baru nyata kemudian. Jadi dosa itu pasti dinyatakan ya. Begitu pula perbuatan-perbuatan baik yang telah nyata sebelumnya. Namun orang-orang yang berbuat sebaliknya tidak mungkin akan terus tersembunyi. Jadi untuk ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang belum punya kepekaan atau belum lahir baru, ya, mereka itu dosanya pasti akan diperhitungkan Tuhan di sini. Jelas tidak akan mungkin terus tersembunyi. Walaupun mereka sembunyikan, pasti akan diadili oleh Tuhan, ditanya oleh Tuhan. Nah, ayat Filipi 2 ayat 12 itu mengatakan, karena itu hai kekasihku, sebagaimana kamu senantiasa taat, tidak saja ketika aku hadir. Oh, ini udah ya. Maka sekarang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Elohimlah yang mengerjakan dalam hatimu, baik untuk mengingini maupun mengerjakan sesuai dengan apa yang diperkenannya. Nah, oke, saya jelaskan sedikit mengenai mengerjakan keselamatan. Ya, mengerjakan keselamatan itu artinya kita sudah dilahirkan baru, kita sudah diselamatkan. Lalu kita ini bukan dengan kekuatan kita, karena ayat 13 mengatakan begini, Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun mengerjakan.
kalau kita akhirnya punya keinginan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu ada kuasa yang menolong kita, ya. Ada kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu kuasanya Elohim, ya. Dia bekerja di dalam kita. Nah, jadi waktu kita mengerjakan keselamatan kita, itu kita dibantu oleh satu kuasa yang memberdayakan kita, membuat kita dimampukan untuk terus memaintain. Memaintain dalam arti begini, saudaraku, mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi pada satu saat kita mungkin gagal, namun pada saat gagal itu ada Tuhan yang siap jadi pengantara, selalu jadi pengantara. Nah, ini yang harusnya kita ingat. Jadi tekanan Filipi 2 ayat 12 yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu seringkali diajarkan pada titik berat yang berlebihan, dalam arti kita ini harus mengerjakan keselamatan kita sendiri. Karena keselamatan itu nggak datang gratisan. Keselamatan itu kalau kita nggak berbuat dosa ya baru kita diselamatkan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan ya baru kita diselamatkan. Itu sebetulnya ajaran yang tidak alkitabiah, saudara-saudaraku. Alkitabiahnya adalah keselamatan itu gratis. Keselamatan itu anugerah semata. Keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Ya, keselamatan adalah karena perbuatan Tuhan. Tetapi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, jangan kita remehkan. Itu yang dimaksud. Jangan kita remehkan. Kita harus selalu hidup sesuai dengan panggilan kita. Kalau kita waktu diselamatkan, kita disebut anak-anak Bapa Yahweh, sebutan kita itu harus kita ingat. Kita harus hidup seperti anak-anak Bapa Yahweh. Artinya apa? Kalau Bapa Yahweh kudus, kita harus hidup kudus, gitu, saudara. Ya. Nah, jadi ini adalah tekanan yang jangan sampai dilupakan. Dan ketika kita belajar untuk hidup kudus, itu bukan berarti kekuatan kita semata-mata. Karena ayat 13-nya mengatakan ada kekuatan Tuhan yang akan menolong kita. Bahkan Dia yang mengerjakan di dalam kamu. Baik untuk mengingininya Dia yang mengerjakan, maupun untuk mengerjakannya. Jadi kalau saudara bisa sadar, oh saya bersalah. Itu karena saya ingin baik, ingin berubah. Mengingininya aja itu dari Elohim. Lalu mengerjakannya sampai saudara berhasil berubah, itu juga dari Elohim. Ya, itu diperkenan oleh Elohim. Semua yang dari Dia itu Dia berkenan untuk memberikannya kepada kita. Itu artinya, saudara-saudaraku, anugerah di sini itu luar biasa, ya. Jadi keselamatan itu betul-betul adalah anugerah dari Tuhan.